Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan pers yang sangat saya hormati, baru saja Bapak Presiden memimpin rapat terbatas yang diikuti oleh kementerian lembaga. Ada dua isu terkait barang impor e-commerce dan barang-barang pengiriman milik pekerja migran Indonesia. Saya sebagai Kepala BP2MI fokus ke barang pengiriman milik pekerja migran Indonesia. Bahwa pada tahun 2022, bulan April tepatnya, BP2MI mengusulkan kepada pemerintah tentu agar ada peraturan yang mengatur secara khusus barang-barang milik pekerja migran Indonesia. Ada 3 kategori barang. Satu, barang kiriman yang setiap bulan mungkin atau setiap tahun selama mereka bekerja dalam status kontrak ya dikirim ke Indonesia. Yang kedua, kategori yang dibawa langsung oleh pekerja migran Indonesia saat cuti ataukah saat mereka selesai melaksanakan kontrak kerja. Dan kategori yang ketiga yaitu barang pindahan. Jadi selesai kontrak, mereka tidak memperpanjang, semua barang di tempat tinggal mereka dibawa. Nah, selama ini kan tidak ada aturan yang mengatur secara khusus. Itulah yang kemudian menimbulkan problem dan masalah mereka sering berhadapan dengan petugas di lapangan, dilakukan pembongkaran atas barang-barang mereka, ya, dan bahkan banyak barang mereka yang tidak kembali. Jadi aturan ini harus ya dilahirkan oleh negara. Presiden tadi menyetujui ada relaksasi terhadap barang-barang milik pekerja migran Indonesia. Misalnya nilai pajaknya relaksasi. Mereka akan diberikan nanti relaksasi sebesar 1.500 US dollar setiap tahunnya dalam 3 kali pengiriman barang. Tadi saya yakinkan kepada Bapak Presiden dan para menteri bahwa PMI jika membawa barang bekas itu jumlahnya pasti terbatas dan tidak untuk kepentingan bisnis, tidak untuk diperjualbelikan kecuali untuk oleh-oleh keluarganya. Yang kedua, Presiden setuju terkait pembebasan IMEI HP ya milik pekerja migran Indonesia ketika dia tiba di tanah air. Nah, kendala pekerja migran tiba di tanah air kan itu berurusan dengan IMEI HP yang harus ya dirubah, kemudian juga berbiaya sangat tinggi. Presiden juga setuju khusus untuk PMI dibebaskan untuk IMEI handphone milik pekerja migran Indonesia. Dua hal ini yang sangat penting, yang sangat revolusioner ya. Ada tambahan satu tadi sebelum saya pulang atau keluar dari istana, masih dalam rapat resmi di luar konteks pembahasan, yaitu ya BP2MI tahun lalu telah mengusulkan juga pembangunan perumahan murah bersubsidi untuk pekerja migran Indonesia. Nah, Presiden merespon itu positif dan Presiden tadi menjanjikan akan segera dilakukan pembahasan dengan kementerian terkait. Ini hadiah lah untuk pekerja migran Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti akan ditentukan, intinya Presiden merespon baik, positif kebijakan ini, karena PMI harus diedukasi literasi keuangan, disiplin menabung, dan salah satu mimpi mereka kan punya rumah, ya, dari hasil kerja mereka. Direspon positif oleh Presiden, dan Presiden akan segera membahas dengan kementerian terkait. IMEI itu kan kalau kita dari luar negeri menggunakan nomor asing, ya kemudian juga handphone asing, itu kan harus ya masuk ke pemeriksaan, kemudian diganti, diberikan IMEI dan berbiaya. Itu yang dibebaskan dari pekerja migran Indonesia. Ya, biayanya bebas. Ya. Ya, tentu ketika dia ganti nomor Indonesia, handphonenya bisa digunakan Indonesia, tidak perlu dikeluarkan biaya. Cukup ya, terima kasih banyak.